Hmm, Pernah Anda panik saat WiFi tiba-tiba mati total? Reaksi spontan kita saat kehilangan kenyamanan seringkali membongkar siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Shalom Galileans, selamat datang kembali di Grow Together. Anda juga bisa mengikuti jalannya diskusi small group kita hari ini lewat lampiran Grow Together yang dibagikan oleh host Anda. Untuk memulai kebersamaan small group Anda hari ini, kita masuk ke sesi Gather. Kita punya ice-breaking seru berjudul Lives Wi-Fi. Coba diskusikan dengan grup Anda. Jika harus memilih, Anda lebih mending hidup tanpa internet sama sekali selama seminggu, atau punya internet paling cepat tapi hanya boleh makan makanan yang direbus tanpa bumbu sama sekali. Setelah berdiskusi, lanjutkan ke sesi Rejoice. Naikkan pujian bersama dan dalam doa mintalah Roh Kudus untuk melembutkan hati kita agar kita menyadari apa saja yang selama ini diam-diam menggantikan posisi Tuhan sebagai sumber kenyamanan utama kita. Yuk kita mulai diskusinya, bagikan pilihan Anda dan alasannya. Silakan pause video ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian Observe. Lewat pesan firman Tuhan di hari Minggu kemarin, kita belajar tentang strength through dependence dari Matius 4 ayat 1 sampai yang keempat. Ada 3 poin yang bisa Anda diskusikan lebih dalam bersama grup. Pertama, hunger reveals what we depend on. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke musim lapar, bukan hanya lapar perut, tapi mungkin puasa dari kenyamanan finansial, rutinitas yang aman, atau validasi orang lain. Di momen ketiadaan inilah prioritas kita ditata ulang, sama seperti saat WiFi mati tadi. Kita baru sadar kita sangat bergantung padanya saat sinyalnya hilang. Kelaparan menyingkapkan di mana kita biasa mencari kenyamanan. Kedua, God's word sustain deeper life. Saat Yesus di padang gurun, iblis menawarkan jalan pintas, ubah batu jadi roti. Tapi Yesus menolak. Kenapa? Karena ada kehidupan yang lebih dalam dari sekedar fisik. Seringkali kita merasa sangat lelah, burned out, dan kosong bukan karena kurang istirahat, tapi karena jiwa kita kurang gizi rohani. Puasa dari hal duniawi tanpa diisi oleh firman hanya akan membuat kita lelah. Tubuh tanpa makanan akan lemah, tapi jiwa tanpa firman Tuhan akan mati perlahan. Ketiga, dependence leads to alignment. Puncak dari ketergantungan kita pada Tuhan adalah keselarasan. Ingatlah ini, doa bukanlah alat untuk mengubah pikiran Tuhan agar sesuai dengan kemauan kita, melainkan untuk menyelaraskan hati kita dengan rencananya. Keselarasan itu ibarat antena. Kalau antena hati kita tidak diarahkan dengan benar ke Tuhan, gambar hidup kita tidak akan pernah jernih. Alignment atau keselarasan harus terjadi terlebih dahulu sebelum kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Nah, dari ketiga poin ini, saatnya kita berdiskusi lebih dalam bersama grup. Silakan bahas 2 pertanyaan ini. 1. Ketika Anda sedang menghadapi tekanan berat atau stres, hal apa selain Tuhan yang paling sering Anda jadikan pelarian atau sumber kenyamanan instan? 2. Area kehidupan Anda manakah yang saat ini dirasa hilang sinyal dan paling butuh diselaraskan kembali seperti antena tadi? Yuk kita mulai diskusinya. Silakan pause video ini. Sebagai respons nyata, kita tiba di sesi walk. Ini adalah tantangan untuk Anda minggu ini. Disconnect to connect. Ambil komitmen nyata. Luangkan waktu 15 menit saja setiap harinya, bisa saat bangun pagi atau sebelum tidur, untuk mematikan koneksi internet di handphone Anda. Gunakan momen tanpa sinyal ini murni untuk menyelaraskan kembali antena rohani Anda dengan Tuhan melalui membaca Alkitab dan berdoa. Selamat berdiskusi, selamat memutar arah antena rohani Anda bersama komunitas, dan sampai jumpa di Grow Together minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.